Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai displaying data from multiple table atau menampilkan data dari beberapa tabel. Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah teman-teman harus memahami join. Jadi salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel on the fly atau dengan cepat dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bagaimana penggunaan join dan bagaimana sintak join itu sendiri. Tetapi sebelum teman-teman mempelajari menampilkan data dari beberapa tabel ini, teman-teman harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional. Berikut ada sebuah contoh penggabungan tabel-tabel tanpa where clause atau tanpa menggunakan klausa where yang menyebabkan terjadinya Cartesian product. Apa sih itu Cartesian product? Jadi Cartesian product di sini adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Dengan jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama yang dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Jadi kalau bahasa basis datanya itu redundansi atau duplikasi data, karena hasil yang diperoleh ini merupakan hasil dari tabel 1 dikalikan dengan tabel yang kedua. Baik, coba langsung saja perhatikan contoh berikut ini tanpa menggunakan klausa where. Misalnya kita ingin menampilkan data dengan mengambil data dari tabel employees dan tabel departemen. Dengan perintahnya select last name, kemudian department name from employees, koma, dan tabel department. Jadi kita menampilkan data last name yang diambil dari tabel employees dan department name yang diambil dari tabel departemen. Coba kita jalankan. Kita perhatikan data yang ditampilkan di sini kurang lebih 2800 data. Jika kita lihat dari hasil yang diperoleh di sini, terdapat lebih dari 300 atau bahkan ribuan baris, padahal di dalam contoh ini ya, di dalam contoh datanya hanya sebanyak 25 data. Hal ini terjadi karena tidak adanya filter, sehingga dalam proses komputer mengkombinasikan kedua tabel itu menjadi lebih rumit. Sekarang kita coba untuk menerapkan filter atau menggunakan filter atau penyaring agar tidak terjadi redundansi data. Tetapi sebelum kita mencoba untuk penggunaan klausa where, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai perbandingan dari Oracle dan SQL ya, dengan menggunakan join. Nah, di sini ada teman-teman dapat lihat dari Oracle dan SQL sendiri. Kalau di Oracle kita menyebutnya sebagai equijoin, sementara di SQL kita menyebutnya sebagai natural atau inner join. Kemudian di Oracle outer join, kemudian di SQL ada left outer join, fungsinya tetap sama. Kemudian ada Oracle self join, kalau di SQL itu ada join on, dan seterusnya. Jadi beberapa join ini akan kita bahas
Jadi saya harapkan teman-teman paling tidak bisa memahami penggunaan natural atau inner join pada SQL. Kemudian ada left outer join, join on, join using, dan cross join. Kemudian kita lanjut. Di sini kita dapat melihat dengan bagaimana menggunakan join. Dengan menggabungkan tabel dengan menggunakan Oracle yang ada atau menggunakan sintak Oracle. Dengan menggunakan gabungan atau join untuk membuat query data dari lebih dari satu tabel dengan format awalnya atau bentuk dasarnya, select tabel 1 titik kolom, kemudian tabel 2 titik kolom, from tabel 1 tabel 2, kondisinya tabel 1 titik kolom 1 sama dengan tabel 2 titik kolom 2. Jadi artinya di sini adalah kita menampilkan, kita sebutkan nama tabelnya terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan kolomnya atau filenya yang ingin kita tampilkan. Kemudian pastinya kita selalu menyebutnya bahwa dari mana kita mendapatkan tabel tersebut, dari mana kita mendapatkan file tersebut, atau tabel apa yang kita tampilkan, kita sebutkan. Kemudian dan kondisinya, di tabel 1 ini kolom apa yang menjadi primary key yang terdapat di kolom 1, kemudian di tabel 2 itu primary key yang terdapat di kolom 1 menjadi force key di tabel kedua, atau sama-sama primary key di tabel 1 atau primary key di tabel yang kedua. Sekarang kita lanjut untuk praktikumnya ya. Dengan perintahnya tampilkan departemen ID diambil dari tabel employees, kemudian last name diambil dari tabel employees, departemen name yang diambil dari tabel departemen, from atau dari tabel employees, kemudian tabel departemen, di mana departemen ID ini menjadi primary key pada tabel employees dan departemen ID ini menjadi force key di departemen, tabel departemen, ataupun sebaliknya, seperti itu. Sekarang kita jalankan. Jadi inilah hasil yang diperoleh setelah dilakukan atau digunakan Clauseware. Hanya menampilkan 106 data atau 106 baris. Sementara itu, apabila kita tidak menggunakan Clauseware atau penyaring atau filter, maka data yang dihasilkan bisa ribuan. Ini. Kemudian di dalam pencarian data, kita dapat juga menggunakan kondisi. Misalnya, kita ingin menampilkan data last name dan departemen name dengan kondisinya last name-nya yang bernama V. Coba ya. Jadi seperti apa hasilnya? Sebelum di akhir kalimat ini kita tambahkan kata penghubung N, kemudian kondisi seperti apa yang ingin kita tampilkan di sini adalah last name-nya sini adalah V, berhubung string yang ingin kita tampilkan atau kalimat, maka kita awali dengan kutip 1 V. Sekarang kita jalankan. Maka yang tampil di sini adalah last name yang bernama V. Jadi di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, kita menampilkan dari dua tabel dengan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua di sini kondisinya adalah dengan nama atau last name-nya adalah V.
Kemudian kita juga dapat menggunakan tabel alias. Nah, tabel alias di sini untuk mempersingkat dari nama tabel-tabel yang ada, karena nama tabelnya misalnya terlalu panjang untuk kita ketikkan. Jadi kita dapat mempersingkat nama tabel tersebut. Contohnya, employees ini kita singkat menjadi E saja. Kemudian departemen ini kita singkat saja menjadi D. Kemudian pada baris from, setelah employees kita sebutkan dulu employees, baru kita sebutkan kembali alias name daripada employees, yaitu E. Kemudian begitu juga dengan tabel departemen. Where yang kita sebutkan di sini adalah nama aliasnya. Coba kita jalankan. Ya, tetap sama ya. Jadi, fungsi daripada alias tabel ini atau tabel alias ini adalah untuk mempersingkat penulisan. Kemudian berikutnya kita akan coba membahas mengenai penggunaan join on. Jadi, fungsi dari join on di sini adalah sama halnya dengan penggunaan clause where. Namun, pernyataan relational database-nya ini dituliskan setelah perintah on. Contoh, untuk fungsinya sendiri sama halnya dengan penggunaan fungsi clause where, hanya saja penulisan perintah on-nya itu setelah perintah where. Ya, jadi setelah perintah jadi perintah join-nya ini kita tuliskan setelah perintah from. Jadi where di sini tidak lagi kita sertakan karena kita menggunakan join on. Kita lihat dari sintaks ini, tampilkan departemen ID dari tabel employees, last name dari tabel employees, departemen name dari tabel departemen. Kemudian from di sini diapit oleh join ya. Jadi from employees ini diapit oleh dijoinkan ya. Artinya diambil dari digabungkan antara tabel employees dan tabel departemen. Dan on-nya ini setelah perintah join. On-nya ini setelah perintah join, kemudian yang menyatakan bahwa departemen ID sama dengan departemen ID yang ada di tabel departemen. Gitu. Jadi fungsinya ini sama dengan clause where, hanya saja penulisan join on-nya yang menggantikan posisi daripada clause where tersebut. Oke, sekarang kita coba bahas mengenai natural join. Operasi dari natural join ini adalah operasi equijoin yang memiliki kesamaan dalam sebuah field yang memiliki nama yang sama dengan tabel R atau tabel 1 dan tabel lainnya. Nah, dalam hal ini kita dapat menghilangkan kondisi dalam operasi join karena akan menghasilkan dua field dengan nama yang sama. Nah, jadi untuk melakukan natural join antara dua tabel harus memenuhi syarat. Yang pertama, dua tabel yang ingin dilakukan natural join harus mempunyai minimal satu nama kolom atau field yang sama dan tipe data yang sama. Jika tidak, maka akan terjadi error. Tuh. Jadi, dengan menggunakan database yang disediakan oleh Oracle, kita akan melakukan natural join pada tabel employees dan departemen, di mana kedua tabel tersebut memiliki kesamaan field dan tipe data pada kolom departemen name. Nah, jadi di sini kesamaannya adalah, dan hasilnya dapat kita lihat pada berikut ini ya.
dapat kita lihat pada field department name di sini ada kesamaan, ada eksekutif persamaan ya, kesamaan field, ada eksekutif, kemudian ada IT, finance, dan lain-lain. Kemudian berikutnya saya minta kepada teman-teman untuk memahami penggunaan dari left outer join, kemudian cross join, natural join, strike join, dan inner join. Untuk materi pembahasannya di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas. Dan sebelum saya bahas, saya minta kepada teman-teman untuk terlebih dahulu memahami bagaimana penggunaan dari natural join, cross join, strike join, inner join, dan lain-lain. Jadi untuk materi hari ini saya rasa cukup dan sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.